Siang, Pak. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Pak akan absen terlebih dahulu. Tapi sebelum absen, satu orang memimpin kita dalam doa untuk kita mengawali pelajaran kita hari ini. Ya. Niko. Dalam nama Bapa, Salam Maria. Salam Maria, dengan nama Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami. Dalam nama Bapa, Ya, Pak akan panggil nama satu persatu. Nanti jawab sebut nama panggilan ya anak-anak. siapa? Nikodemus Net Akoid, Niko, Yani Umuel, Yani, Ridus Seran, Bolan, Pina Usboko, Tina Jesus Cesar, Cesar, Rosalia Panganda, Ocak, Rivaldo, Namela. Baun. Ya. Kalian semua sudah kenal Pak atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak akan memperkenalkan diri. Nama Pak Hendrikus Kolo, biasa dipanggil Pak Hendrik. Status, Pak. Status sudah menikah. Wow, Pak sudah menikah. Pak sudah menikah. Anak berapa? Anak belum ada. Baik. belum Ya. dikarunia. Belum dikarunia. Pak sudah terus berdoa tapi Tuhan belum jawab. Amin. Ya, kita akan membuka pelajaran ini bab yang pertama tentang suara hati. Ya, anak-anak siapa yang sudah tahu pengertian dari suara hati? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum tahu? Ya. Siapa yang sudah tahu suara hati anak-anak? Belum, Atau pernah dengar? Hanya dengar saja, belum tahu, Pak. Ya, Pak akan menjelaskan suara hati merupakan kemampuan atau daya ingat seseorang untuk membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Nah, di dalam pelajaran ini suara hati itu perlu kita dengarkan. Suara hati itu seperti emosi, kemarahan, kesedihan, kekuatan, kegembiraan dan lain-lain sebagainya itu merupakan suara hati. Atau perbuatan jahat juga itu merupakan tindakan dari suara hati. Ya, bagian yang pertama itu pengertian suara hati. Yang tadi Pak jelaskan itu anak-anak sudah mengerti atau belum? Mengerti Pak. Tentu berbeda memilih yang baik dan perbuatan yang baik tidak dan baik. perbuatan yang tidak baik. Dan bagian yang kedua adalah sifat-sifat suara hati. Anak-anak ada yang sudah tahu sifat dari suara hati? Belum, Pak. Ya, sifat suara hati yang pertama itu tersembunyi. Tersembunyi artinya suara hati itu kita tidak bisa melihat. Contohnya seperti Niko kalau bicara dalam hati itu siapa yang bisa dengar? Tidak ada. Itu adalah sifat dari suara hati. Itu tersembunyi di dalam hati. Orang lain tidak bisa melihat. Ya, Pak. Ya, terus sifat yang kedua itu memberi pertimbangan. Artinya suara hati itu memberi pertimbangan, artinya dia melihat, oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Nanti suara hati bisa menimbang. Nanti kadang-kadang suara hati bisa membawa kita ke jalan yang tidak baik, kadang suara hati membawa kita ke jalan yang baik. Ya, sampai di sini anak-anak bisa mengerti? Bisa. Ya, terus bagian yang ketiga memberi peneguhan dan evaluasi. Ya, di sini suara hati seandainya kita berbuat sesuatu yang tidak baik setelah itu pasti kita menyesal.
di saat kita menyesal itu suara hati pasti kita bertanya, oh hal yang ini tidak baik, mungkin kali berikut kita tidak buat lagi. Ya, itu merupakan peneguhan atau evaluasi dari suara hati. Dan yang ketiga, yang keempat itu objektif dan normatif. Ya, dari poin yang keempat ini ada yang bisa jelaskan objektif dan suara hati itu objektif dan normatif. Ada yang bisa jelaskan? Ya, jadi objektif dan normatif itu artinya suara hati itu merupakan cermin atau pertimbangan umum. Dia itu bisa, jadi suara hati itu merupakan cermin. Oh, di sini ini kita bisa melihat bahwa hal ini baik atau tidak baik. Seperti kita pada saat melihat cermin itu pasti kita melihat diri kita. Nah, suara hati itu seperti cermin. Itu yang dimaksud dengan objektif. Terus kita masuk di bagian yang ketiga, fungsi suara hati dan cara kerja suara hati. Ya, anak-anak siapa yang tahu fungsi suara hati? Tadi pengertian suara hati Pak sudah beritahu. Mengarahkan kita kepada hal yang Ya, Jadi betul. pedoman. Betul. Ada lagi? Ya, fungsi suara hati itu seperti yang tadi disebutkan oleh Otsa. Itu mengarahkan kita ke hal yang baik. Terus yang disebutkan oleh Yani itu bilang apa Yani? Menjadi pedoman. Ya, menjadi pedoman. Ya, itu adalah fungsi suara hati. Terus yang kedua adalah cara kerja suara hati. Ya. Jadi cara kerja suara hati itu dia bekerja di dalam diri. Jadi suara hati itu tidak dilihat orang lain. Dia itu bekerja di dalam diri kita masing-masing. Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? tidak Pak. Tidak ada? Mengerti. Ya, sudah mengerti. Sudah Pak. Sebelum kita menutup pertemuan kita, Pak akan memberikan tugas. Yang pertama itu tulis tugas. Siapa yang tidak mau berpoin? Nama Pak. Ya, tulis. Tugas ini nanti kumpul minggu depan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan fungsi dari suara hati. Sudah Pak. Yang kedua, jelaskan pengertian dari suara hati. Sudah Pak. Ya. Sebelum kita menutup, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa.